Baik, shalom teman-teman, saudara-saudaraku. Malam hari ini kalau kita bertemu bahwa ini semuanya karena kasih Tuhan. Lewat media ini Tuhan pakai untuk kita saling memberkati satu sama yang lain. Saya bersyukur bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Saya hidup hanya karena mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya hidup sampai hari ini. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99, di mana kampus kami, Sekolah Tinggi Teologi Dulos, dibakar sama massa yang tidak dikenal. Ketika masa itu masuk, kami mahasiswa tinggal di dalam asrama. Malam hari itu, kami mahasiswa yang tinggal di asrama itu berasal dari setiap daerah-daerah di provinsi di Indonesia. Karena kami dipanggil dari daerah, kami ditampung di asrama, kami disekolahkan, satu saat kami akan pulang kembali ke daerah kami. Itu panggilan. Sehingga kami yang datang dari daerah pun, kami bukan orang kaya, kami orang-orang yang benar-benar putus sekolah. Makanya sekolah ini, sekolah Alkitab ini, Sekolah Tinggi Teologi Dulus ini, mereka mencari setiap mahasiswa yang putus sekolah, boleh datang, ya. Jadi akhirnya kami bisa daftar dan kami bisa sekolah. Tapi baru datang sampai di Jakarta dan baru, ya, saya juga belum sampai 1-2 tahun di sini, kampus kami diizinkan, akhirnya dibakar sama massa pada tanggal 15 Desember tahun 99. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa itu tinggal di asrama. Jumlah kami sekitar 337 orang. Lalu masa itu masuk, lalu kami yang ditangkap, lalu yang dipotong, 37 orang, yang meninggal 2. Satu dari Jogja dan satu saya sendiri. Sehingga malam hari ini saya bersyukur bahwa kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya bisa bersama-sama saudara-saudaraku. Ya, kita bisa bertemu lewat media ini. Karena malam hari itu memang sangat luar biasa. Saya jam 7 malam sudah tidur. Menjelang jam 9 malam masih itu masuk. Akhirnya mereka membakar kampus. Lalu teman saya sekitar jam 10 dia masuk kembali ke kampus untuk mencari menyelamatkan, ya, membangunkan yang sudah tidur. Dan teman saya datang, dia masuk di kamar dan kasih bangun saya. Lalu saya bangun dari tempat tidur, saya lari dan ikut teman saya ke halaman. Saya lihat gedung sebagian terbakar, semuanya habis. Ada mahasiswa menangis di mana-mana. Saya juga bingung, cuma hanya nangis dan berdoa, ini mau lari kemana? Ya, dalam keadaan bingung, dalam keadaan panik, stres lagi malam hari itu. Lalu saya berkata, Tuhan mau lari kemana? Mau ikut pintu depan? Saya akan dibunuh, karena waktu saya berdoa lihat 2 pintu gerbang itu massa sudah berkuasa. Nah, sehingga saya bisa berdoa, Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan siapapun. Lalu waktu saya berdoa, selesai buka mata, massa semakin dekat menuju ke saya. Akhirnya saya lari ke arah kanan, baru 4 langkah bertemu dengan massa. Akhirnya massa itu berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh dia. Lalu saya lari ke balik arah ke sebelah kiri lagi. Baru 4 langkah bertemu dengan massa. Ya, massa itu berteriak lagi, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh dia. Tuhan, saya mau dibunuh Tuhan. Lalu saya mundur, lari ke belakang kampus kami. Di situ saya masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Karena pikiran saya larinya ke tembok, pagar kampus kami. Ya, itu 3 meter, ini bisa melompat nggak? Sementara saya pendek lagi, nggak bisa melompat. Akhirnya cuma lari keliling pagar dan massa itu kejar saya. Di ujung sana ketemu dengan 2 teman, lalu sama-sama lari tapi mereka di belakang saya. Tiba-tiba 2 teman ini dalam sekejap mereka bisa melompat lewat pagar 3 meter itu dan saya ketinggalan di dalam. Lalu mereka berteriak, teman 2 orang yang berteriak, Domi keluar, Domingus melompat.
Waktu saya lari sambil jawab, gimana saya mau melompat? Saya pendek begini nggak bisa. Dan di unjuk kampus kami di sana ada pagar kawat duri. Lalu saya buka pagar kawat duri itu, lalu saya merayap keluar. Setelah keluar sampai luar pagar, masa di belakang, waktu mereka potong saya, parangnya kena kawat durinya. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus. Akhirnya masa itu mereka berkata, mahasiswa ini sudah sampai di luar lingkungan masyarakat, di luar pagar. Kita nggak bisa kejar mereka lagi. Lebih baik kita masuk kembali ke kampus. Kita cari, ya kita cari mahasiswa yang lain. Laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Lalu masa itu masuk kembali ke kampus dan saya udah jalan di lingkungan masyarakat dekat kampus kami. Dan di sana saya ketemu dengan dua teman tadi. Lalu jalan bersama-sama sambil berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong saya tidak mencuri. Ini kami 3 orang berani serang, paling-paling baku pukul. Selesai berdoa, buka mata, 2 teman menghilang. Dan itu pun bertemu dengan masa lagi yang baru turun dari jalan raya menuju ke kampus kami. Akhirnya di sana teman 2 orang ini sudah berpisah dan masa itu bagi 2 kelompok. Akhirnya 2 teman ini mereka lari dan masa itu kejar 2 teman, lalu mereka ditangkap. Akhirnya yang satu dicincang 9 kali, yang satunya mati pada malam hari itu. Akhirnya malam hari itu, saudaraku, dan saya lari menuju ke rumah teman. Sampai depan pintu teman, saya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Lalu saya berdoa pengerahan diri yang terakhir. Selesai berdoa, ketuk lagi pintu, berteriak-teriak. Masa dengar ketukan pintu, masa itu alihkan senter ke saya. Lalu mereka lihat saya di depan pintu. Lalu di situ masa menuju ke saya, disitulah saya ditangkap. Nah, ketika saya ditangkap, saudaraku, yang pertama tangan saya diikat pakai tali dari belakang. Yang kedua, kepala saya ditutup pakai kain. Lalu saya dibawa. Waktu saya dibawa sama masa, itu pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes. Baju saya udah penuh dengan darah. Tiba-tiba karena masa membawa saya, mungkin ada yang emosi, tendang saya jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu seorang bapak narik saya dalam saluran air itu, dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya, akhirnya pingsan, dan selanjutnya tidak sadar lagi. 5 menit kemudian saya sadar, lalu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba masa itu, rupanya mereka masih di situ. Lalu masa itu berkata, orang ini masih hidup. Lalu mereka paksa, mas bangun, mas bangun. Bergerak mau bangun, mereka pakai balok, saya digebukin lagi. Bergerak mau bangun, digebukin lagi pakai balok. Jadi memang nggak ada kasih malam hari itu. Namanya di tangan masa. Akhirnya mereka berkata, orang ini sudah tidak kuat. Lepaskan ikatan di tangannya. Lalu mereka lepaskan tali di tangan saya ditarik gaya binatang. Lalu masa itu sambil berteriak-teriak di sana. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya tidak bersalah dengan siapapun Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya yakin masuk surga. Tapi badan saya ini tergoncang. Ya, karena pedang itu masih nempel di leher. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau di samping saya. Tiba-tiba ada suara bisikan Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara itu, yang tadi badan saya tergoncang karena pedang itu terhadap masa itu begitu banyak, lalu tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Akhirnya saya diserahkan kepada kelompok masa yang kedua. Lalu saya diserahkan kepada kelompok masa yang kedua itu duduk bikin lingkaran, lalu saya taruh di tengah-tengah lingkaran masa itu mereka, ada yang bilang periksa KTP-nya, ada yang belum bilang jangan dulu, potong, bunuh, gitu. Mereka sambil berteriak, potong, bunuh. Ada yang berkata jangan dulu, kasih bangun dia, buka kain di kepalanya, kita periksa dia dulu, jangan-jangan ini teman kita. Lalu mereka kasih bangun saya, berdiri,
Lalu seorang bapak dia buka kain di kepala saya buka mata. Wih, masa begitu banyak. Lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Akhirnya Mas itu berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, seorang bapak datang dari arah kiri. Dia bawa kayu besar, dia berdiri samping kiri. Dan di sana dia memberikan dua pertanyaan. Mau ikut masa itu atau mau ikut kemauanmu? Tapi tiba-tiba saya berkata, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Nah, perkataan ini membuat masa marah. Karena saya tidak ikut kemauan masa itu. Lalu bapak itu dia marah, lalu dia pukul saya pakai balok di kepala bagian kiri sini. Saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar? Dan ini yang saya mau bagikan buat saudara-saudaraku, bahwa kita hidup di bumi ini cuma hanya sesaat. Kita hidup di bumi cuma hanya sementara. Kita nggak tahu kapan kita akan pulang. Kita nggak tahu kapan kita ini akan berbalik. Pulang kembali ke surga, pulang kembali ke rumah Bapa untuk selama-lamanya. Bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Kehidupannya sesungguhnya waktu kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Sehingga di sini kali kita melihat yang namanya kematian. Ketika kematian itu datang mengambil seseorang, hal yang pertama tidak melihat usia. Hal yang kedua tidak melihat apakah dia golong orang kaya atau golong orang miskin. Tepat pada waktunya akan mendapat giliran masing-masing mengenai kematian itu. Bahwa kita datang di bumi ini cuma hanya kos-kosan. Kita datang di bumi ini cuma hanya kontrak, saudaraku. Kita ini pendatang, kita ini orang asing. Firman Tuhan berkata bahwa masa hidup kita di bumi ini 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Lebih dari itu, penderitaan dan kesukaran. Hidup yang begitu singkat sih, apa sih yang kita harus persiapkan pada malam hari ini? Lalu kita sibuk sana, sibuk sini, lalu kita tidak pernah mencari yang namanya kebenaran itu. Sehingga Yesus itu datang menawarkan keselamatan itu, menawarkan surga itu. Ketika kita membuka hati, menerima dia, maka dia akan menuntun langkah hidup kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sehingga malam hari itu Tuhan izinkan saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan dibunuh seperti itu. Saya tidak pernah minta, ayo potong saya biar mati hidup lagi. Nggak pernah minta, saudaraku. Tapi dalam sekejap Tuhan mengizinkan satu peristiwa ini yang luar biasa. Yang saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa hidup lagi seperti ini. Bahwa ini karena kasih Bapa yang begitu luar biasa. Bahwa Yesus itu hidup. Yesus yang kita sembah itu hidup. Dia selalu berada dalam setiap kehidupan kita. Apapun masalah hidup kita, di saat kita punya pergumulan, persoalan, mungkin kita tidak berdaya di sana, mungkin di sana kita putus asa dengan setiap masalah-masalah dalam hidup kita, tapi Yesus hadir untuk memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Sehingga malam hari itu sebelum saya dipotong, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga bapak itu dia pukul saya pakai balok, lalu saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar? Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti setara mau lari. Seperti pertandingan lari, ya biasa atletik berlutut gini, baru angkat kaki, itu. Ya. Nah ketika roh saya keluar seperti itu, tiba-tiba roh saya langsung lurus, kayak orang renang di atas tubuh. Ya, roh saya itu melayang-layang di atas tubuh saya. Dalam keadaan gelap, roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata, lo badan saya tinggal, badan saya tinggal. Bisa melihat tubuh saya lo di atas, di tumpukan itu. Selanjutnya roh saya ini berdiri. Ketika roh saya berdiri, saudaraku, bahwa ini mau kemana? Di alam roh itu gelapnya luar biasa.
Di alam roh itu tidak ada terang di sana, gelap gulita, tidak ada suara apa-apa di dalam sana. Tidak suara di sana dalam alam roh itu hening, tidak ada apa-apa dalam sana. Cuman roh saya berkata, ini mau kemana ya? Ini mau kemana ya? Roh saya langsung berkata gini lagi, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya sekitar 2 meter. Ketika 5 malaikat hadir, tempat itu langsung terang, tapi terangnya cuma di sekeliling mereka. Roh saya masih melayang-layang. Roh saya masih melayang-layang itu di dalam kegelapan. Lalu tiba-tiba roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru selesai ngomong kayak gini, tiba-tiba 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Selesai komunikasi, satu malaikat keluarin tangan putih panjang, dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap yang tadi melayang-layang, menuju ke dalam terang ajaib Tuhan, sudah injak sesuatu. Ketika bersama-bersama dengan 5 malaikat itu, menginjak sesuatu seperti saat ini saya injak lantai ini. Sadar, ya. Ketika menginjak sesuatu itu ada damai, ada sukacita, sudah tidak ingat dunia lagi, tidak melihat tubuh saya lagi. Tiba-tiba 5 malaikat ini mereka komunikasi lagi. Selesai komunikasi, 5 malaikat ini mereka bagi. 2 dari samping kanan, 2 malaikat dari samping kiri, dan 1 di depan saya. Lalu mereka komunikasi lagi. Selesai komunikasi, malaikat ini di depan saya. Lalu tiba-tiba dia berjalan melangkahkan kaki. Ada 1 jalan terbuka lurus, kayak orang pakai senter 1 arah. Ya. Jadi ketika malaikat di depan itu, mungkin malaikat terang itu ketika dia melangkahkan kaki, langsung jalan itu terbuka, jalan yang terbuka, jalan itu mengkilat begitu luar biasa. Saya kena percaya bahwa jalan itu dibuat dari permata-permata yang berharga itu. Ya. Akhirnya ketika jalan ini terbuka, sekalipun roh saya bersama dengan 5 malaikat ini mulai berjalan, nggak terbang, jalan seperti biasa. Tapi di pinggir kiri kanan itu terjadi perubahan. Di pinggir kiri kanan dalam kegelapan itu, justru di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Sebelum alat jalan ini terbuka, di alam roh itu hening. Mungkin hanya di antara 5 malaikat ini yang mereka komunikasi. Tapi ketika jalan ini terbuka, di tengah-tengah ini terang, di pinggir kiri kanan gelap, di dalam kegelapan itu terjadi perubahan, bahwa di sana ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan. Ada orang menangis histeris dalam kegelapan itu. Mereka minta pertolongan kepada malaikat-malaikat yang membawa roh saya itu, supaya keluarin tangannya untuk menarik mereka masuk. Tapi malaikat ini jalan terus. Semakin jalan-jalan ini semakin sempit. Di ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu. Pintu itu oval, lonjong, ya, gaya lubang jarum. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya besar, tidak mungkin masuk. Tapi 5 malaikat ini mereka antri, ya. Jadi malaikat yang di depan saya itu malaikat yang tadi depan kami, lalu satu lagi, lalu roh saya, lalu 2 malaikat di belakang saya. Akhirnya mereka masuk. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti masuk. Tiba-tiba sudah melewati pintu yang sempit, ternyata di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Akhirnya roh saya berjalan dalam taman itu, sambil berkata begini, Tuhan Yesus, ini taman, berarti ada rumah. Baru roh saya berkata bilang, rumah? Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Tuhan Yesus memperlihatkan satu gedung yang megahnya luar biasa. Karena roh saya di atas ketinggian, lalu melihat ke bawah. Kota itu megahnya luar biasa. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa masuk ke dalam, turun ya. Roh saya waktu dibawa masuk itu kami turun lewat tangga.
tangganya putih. Roh saya bersama dengan 5 malaikat ini turun melalui tangga yang putih, turun, lalu menuju ke sana. Waktu menuju ke sana, masuk dalam rumah itu persis kayak dalam gereja, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Di sana ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata begini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa lagi, ya, ruangan kedua. Persis seperti kamar yang pertama, lalu dibawa lagi ke ruangan yang ketiga, ya. Persis seperti ruangan yang pertama, kedua, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa masuk kamar yang keempat. Kamar itu kosong. Ruang keempat. Ya, ruang keempat. Ruangan itu lebar itu, tapi dibuat begitu luar biasa, ya nggak bisa diukirkan lah. Ya, ruangan yang megahnya luar biasa di sana. Lalu roh saya berlangkah 3-4 langkah ke depan, masih bersama dengan 5 malaikat itu. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru berkata begini, saudaraku, 5 malaikat ini hilang. Akhirnya roh saya berdiri sendiri dalam ruangan itu. Lalu ada sinar kemuliaan Tuhan muncul sekitar 5 meter dari roh saya. Sinar kemuliaan Tuhan itu membuat mata roh saya nggak bisa melihat. Karena sinar itu seperti matahari, membuat mata roh saya nggak bisa menatap lagi. Lalu tiba-tiba ada suara bergumandang dalam kamar itu, dalam ruangan itu. Berlutut, berlutut, berlutut. Ketika roh saya dengar suara itu, dalam sekejap roh saya berlutut. Ketika roh saya berlutut di sana, tiba-tiba dalam sekejap pun Tuhan membuka satu kitab yang besar. Tuhan membuka satu buku yang besar. Ketika buku itu terbuka, itu tulisan keluar dari buku itu gaya bara api. Keluar hilang, keluar hilang, keluar hilang. Begitu banyak tulisan. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembaran yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing. Tiba-tiba hilang, keluar lagi. Tuhan, rupanya Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya. Tuhan memperlihatkan semua apa yang saya curi di kampung saya di timur sana, di kampung saya. Tuhan memperlihatkan semuanya, curi kambing gimana, keluar kayak gitu. Curi ayam gimana, mulai jerat itu ayam sampai makan itu daging. Itu di syuting, dikeluar seperti itu, saudaraku. Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya. Apa yang kita sembunyikan, di sana Tuhan akan membongkarnya, Tuhan akan memperlihatkan semua kejahatan apa yang kita lakukan. Lalu di situ roh saya berkata gini, Tuhan, ini perbuatan saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Tapi saya yakin dan percaya, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lembar yang ketiga, tulisan keluar begitu banyak lagi. Di situ roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Dalam sekejap tinggal kertas putih, terbuka lembaran keempat. Tidak ada tulisan lagi. Roh saya buka mata untuk melihat buku besar ini. Buku itu pun hilang. Lalu roh saya melihat ke sinar tadi. Sinar pun itu pun hilang, tapi di tempat sinar tadi, di sana hanya ada altar yang bulat. Di sana hanya ada mimbar yang bulat. Lalu roh saya tiba-tiba berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Ternyata saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan masa lalu saya di depan sini. Tiba-tiba roh ada suara yang berkata gini, Domingus pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu lalu melihat ke samping kanan, Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Akhirnya roh saya langsung berkata, ini Tuhan Yesus. Saya harus pulang. Lalu Tuhan Yesus badannya berubah di sinar. Kuda putih berubah di sinar. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau balik. Waktu balik begini dalam sekejap,
roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba badan saya tergoncang. Lalu ingatan yang pertama, lu kenapa pulang? Kenapa nggak tinggal dalam rumah itu? Tadi bertemu dengan Tuhan Yesus, tadi bersama dengan 5 malaikat, kenapa mereka pulangin saya? Kenapa saya haus? Kenapa saya ini haus banget? Lalu di baju saya ini kok ada basah gitu. Lalu saya mulai pegang begini, rupanya ada gumpalan darah, ya ada gumpalan darah yang besar-besar, ya. Lalu saya ambil 3 gumpalan darah, saya masukin dalam mulut saya, lalu saya telan darah saya, tiba-tiba badan saya mulai tergoncang kayak seperti orang potong ayam gitu ya. Lalu selanjutnya lemas lagi, ambil darah, jidat lagi, baru saya ingat, Tuhan Yesus tadi saya dipukul jam 10 malam, sekarang jam berapa ya? Usaha membuka mata pun nggak bisa karena di depan testa saya pun itu udah bolong, saudaraku. Lalu darah kan udah kering di mata saya, nggak bisa buka mata. Tapi saya kepingin mau bangun, mau jalan. Waktu mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Mau angkat lagi, nggak bisa lagi loh. Tuhan lihat saya kok putus. Dan disitulah saya ketakutan. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Lalu saya mau berteriak, tolong, tolong, tapi suara nggak keluar lewat mulut. Suara keluar lewat luka di samping leher saya. Ini kan di leher saya ini udah bolong itu. Pita suara udah bolong, tulang leher udah putus, saraf-saraf semuanya udah putus. Jadi ya semuanya bernapas lewat luka itu. Berbicara pun keluar itu. Akhirnya saya mau bangun jalan, mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh, lalu saya berteriak, tolong, tapi suara keluar dari luka itu, tolong, bernapas juga keluar, gitu ya. Akhirnya saudaraku, dan di situ saya berdoa dalam hati, lalu ada singkat cerita, ada yang datang angkat saya kayak anjing, kayak binatang, dibawa ke jalan raya, sampai jalan raya, periksa KTP, tidak ada, mereka berkata, orang ini sudah meninggal, ini tidak tahu identitasnya. Bawa dia ke rumah sakit yang dekat untuk diotopsi. Saya dengar, waktu mereka ngomong gitu, saya dengar, akhirnya saya bisa berbicara, saya bisa ngomong, saya bilang, Tuhan tolong saya mau bicara, saya kan belum meninggal. Lalu ada satu bayangan masuk. Ketika bayangan sinar terang ini dia masuk, lalu dia keluar lagi. Akhirnya tiba-tiba saya bisa berbicara. Oh, nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di asrama Dulus. Loh, orang ini masih hidup. Banyak orang yang saat itu berada di samping saya di pinggir jalan raya sana, mereka berkata, loh ini orang ini masih hidup, ini mahasiswa, udah bawa dia ke rumah sakit Oke di Cawang. Sehingga cerita, mereka ambil saya, buang dalam mobil. Taruh saya dalam mobil itu, akhirnya dibawa dari tempat itu, dari itu menuju ke rumah sakit Uki. Lalu waktu sampai rumah sakit Uki, lalu saya ditaruh di atas tempat tidur. Saya udah bisa saya berbicara, bapak saya mana, bapak saya, ada yang tanya bilang bapakmu siapa? Akhirnya mereka saya bilang bapak ini itu pimpinan sekolah kami, dia juga dokter. Akhirnya dia datang ke saya, lalu saya berkata gini, bapak doakan saya, tidak mungkin saya meninggal, saya sudah masuk surga, saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang pulang, maka saya akan hidup kembali. Maka saya hidup kembali. Akhirnya pimpinan kami berkata, tenang, saya mau berdoa dalam nama Yesus. Jamaah selanjutnya masuk dalam ruang ICU. Ketika dalam ruang ICU, di sana dokter sarafnya periksa, selesai periksa, dokternya berkata kepada pimpinan kami, bilang anak ini tidak mungkin hidup. Ini 2 kemungkinan, mati, kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama, ini 2 kemungkinan mati, kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama, tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua, saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga, cairan otak udah keluar. Yang keempat, ya, udah keracunan udara lah, ya. Jadi tulang leher, saraf-saraf tidak bisa disambung, darah habis. Akhirnya dokternya berkata, pimpinan kami berkata, dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Akhirnya waktu saya diangkat, saudaraku, saya diangkat dari tempat pembuangan menuju ke itu, ya. Nah ini foto saya, ya. Ini foto saya waktu diangkat jam 3 pagi, dipotong dari jam 11 malam, diangkat dari semak-semak, ya, itu taruh di pinggir jalan, lalu itu ditaruh di atas aspal. Ya.
Ini taruh di atas aspal nih. Nah, ini foto-foto saya ditaruh di atas aspal. Ya, ini jam 3 pagi. Dari jam 11, jam 10 malam, jam 3 pagi baru mereka temukan saya. Ya, akhirnya lalu dibawalah masuk dalam ruang ICU. Akhirnya masuk dalam ruang ICU, dokternya tidak kasih bius, tidak kasih donor darah, langsung ikat leher. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Ya, 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Dokter berkata Domingus meninggal, bawa dia ke ruang mayat. Keluarga saya berkata jangan, cari kamar yang lain, diusahakan, didoakan, jangan-jangan dihidup lagi. Lalu mereka membawa saya ke kamar yang lain, mereka berdoa. Roh saya ini sudah keluar yang kedua kali. Ketika roh saya keluar yang kedua kali, ke alam roh, di alam roh itu terangnya luar biasa, bukan seperti yang pertama. Ya, yang pertama waktu roh saya keluar itu gelap. Tapi ketika roh saya keluar di rumah sakit waktu keluar yang kedua kali, itu terangnya luar biasa. Rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berteriak, balik. Ketika saya dengar suara Tuhan Yesus itu, lalu roh saya melihat ke samping kanan. Tuhan Yesus berdiri di atas segumpalan awan. Lalu tiba-tiba saya sambil lihat begini, lalu segumpalan awan mulai turun menutupin kepala Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba roh saya langsung balik begini dalam sekejap, sudah berada di depan pintu kamar. Ketika berada di depan pintu kamar, ada orang buka pintu, roh saya menuju ke tempat tidur. Di situ roh saya melihat perawat, sementara mereka pakai alat pemacu jantung, mereka strom di dasar dada ini saya, ya. Mereka strom kayak pakai setrika 2 lah itu, ya. Mereka strom tak gitu, ya. Mereka strom tek tek. Nah, akhirnya tiba-tiba 6 kali kemudian roh saya itu masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget itu leher saya ini bunyi. Krak. Loh, leher saya bunyi ya. Suster coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka ikatan di leher saya ini, waktu selesai buka, itu saya lapar setengah mati, ya, karena sudah 4 hari tidak makan. Selesai buka, saya lapar, saya minta makan, kasih teh manis, teh hangat, saya minum. Selesai jalan-jalan sampai pagi bersama sepupu saya. Akhirnya besok paginya sekitar jam 8 ketemu sama dokter sarafnya. Ketemu sama dokternya kaget. Lu Domingus hidup, dokter. Saya mau pulang, kamu ada keluarga. Saya bilang gak ada keluarga. Akhirnya dokternya berkata, lo anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau hidup tidak mungkin berbicara. Mungkin jadi bego-bego. Akhirnya saat itu di situ ada teman-teman saya. Mereka berkata, bilang apakah ada teman kamu bisa mendoakan kamu, sekarang kita bisa doa sama-sama. Lalu ada teman saya itu namanya Pendeta Gideon, dia datang berdoa ketika dia tumpang tangan dalam nama Yesus. Itu seperti ada air yang mengalir, seperti ada air terjun dari kepala turun di badan saya. Turun. Lalu tiba-tiba saat itu saraf-saraf yang putus, saudaraku, tiba-tiba mereka mulai bergerak pelan-pelan, mereka mulai tersambung sendiri. Akhirnya mulai saat itu sampai detik ini, tidak ada gangguan saraf. Ya. Dokter berkata kalau saya hidup, saya lumpuh total. Dokter berkata kalau saya hidup, tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tapi sampai detik ini, tidak ada gangguan saraf, tidak ada bego-bego dalam hidup saya. Karena saya kena percaya bahwa kalau Yesus menyembuhkan seseorang, pasti 100% adanya. Ya. Yesus itu hidup, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, mungkin kita putus asa, tidak kuat lagi, ingin membunuh diri, tapi ketika engkau berbalik, panggil Yesus, dia akan hadir untuk menolong saudara dan saya pada malam hari ini. Akhirnya saudaraku, ini tulang leher putus, Tuhan sambungkan lagi. Saraf-saraf yang putus, Tuhan sambungkan lagi. Cairan otak keluar, Tuhan kasih cairan otak yang baru. Darah yang habis, Tuhan kasih darah yang baru. Bahwa malam hari ini saudaraku, bahwa dalam Yesus tidak ada mustahil. Lalu teman saya meninggal, saudara, ya. Ini teman saya meninggal.
itu dibelah, ya. Ini kalau sudah dilihat di ini ya, di bagian sini ini terbuka, ya. Nah, ini dia waktu jatuh, waktu pas dia mau menangis jatuh dia. Ini dia meninggal dari Jawa Tengah dia. Bahwa apapun persoalan kita, saudaraku, malam hari ini, marilah berbaliklah kepada Tuhan. Cari dia. Ketika engkau mencari dia, pasti akan bertemu sama dia. Tapi kalau selama kita tidak pernah mencari dia, memang tidak akan bertemu sama dia. Tapi ketika kita panggil, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus sembuhkan saya akan percaya dia hadir untuk menolong saudara dan saya pada malam hari ini. Malam hari itu saya cuma hanya bisa berdoa, tidak pernah berpikir, aduh saya masih muda, saya belum menikah, gimana ini di ujung tanduk. Kalau di tangan masa pasti akan mati, saudaraku. Itu tanggal 15 Desember tahun 99, saudara. Ya, bagaimana ya peristiwa yang begitu luar biasa. Saya dari kampung yang tidak pernah mengerti dengan hal itu. Tidak pernah tahu, saudaraku, rupanya di kota besar begini kejahatan tinggi, pembunuhan luar biasa. Kalau di kampung sana ya kita aman-aman. Tapi justru di tengah-tengah kota besar bisa diizinkan peristiwa ini terjadi. Itu luar biasa. Ya. Secara manusia memang semua mahasiswa pasti trauma. Tapi Yesus hadir untuk mengobati trauma-trauma yang ada. Ketakutan itu pun sudah diobatin. Jadi semuanya dipulihkan. Karena Yesus hadir untuk menolong. Yesus hadir untuk mengatakan mujizatnya. Siapa yang percaya, mujizat akan dinyatakan dalam hidupnya. Sehingga tulang leher yang putus, Tuhan sambungkan lagi. Sekalipun darah habis, Tuhan kasih darah yang baru. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Domingus, luar biasa kesaksiannya Pak. Sangat-sangat memberkati. Bapak Ibu juga yang menonton pasti merasakan berkatnya dari Bapak Domingus. Berikut saya sudah lampirkan link Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Domingus mengenai apapun itu di dalam satu konteks yaitu kesaksiannya. Bapak Ibu boleh klik link yang sudah saya bagikan di live chat streamyard.com. Jadi Bapak Ibu boleh klik saja link tersebut, Bapak Ibu akan tersambung dengan Bapak Domingus. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung kliknya. Tapi saya mau nanya dulu nih Pak sebelumnya. Bapak Domingus sekarang ada bekasnya nggak sih Pak? Masih. Masih ada di lehernya Pak? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Kalau siapa teman-teman pendengar yang ingin mau dapat foto-foto, saya akan kirim. Oh, tinggal minta gitu. saya bisa kirim untuk mereka melihat. Itu pakai parang pada waktu pas kena di leher itu disayat sekali, serak gitu, apa langsung korok-korok gitu Pak? Nah, itu saya dipukul dulu pakai balok. Selanjutnya saya nggak tahu apakah itu pakai golok atau sabit baru ditarik. Itu pun tidak tahu. Karena tapi dipukul dulu pakai balok. Bapak berarti kondisi pingsan nggak merasakan lagi, berarti langsung digorok Udah begitu tidak aja? merasakan lagi. Karena dipukul dulu, sudah pingsan baru dipotong. Sakit banget itu ya Pak. Ya memang secara manusia itu ya di awal-awal kita ditangkap di ini memang itu mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Namun di tangan masa pasti mati, ya. Tapi di sana Tuhan Yesus hadir, jangan takut. Aku mengerti engkau. Kalau untuk, mohon maaf Pak, penegak hukum atau siapa ada nggak di situ pada waktu kondisi Bapak? Waktu saat itu orang-orang kacau begitu, nggak berani orang masuk karena masa banyak kan. Polisi tentara aja nggak boleh masuk. Karena sama sekali.
Oh, jadi kondisinya Bapak udah kayak macam kerubungin gitu ya, Pak ya? Langsung Iya, nggak tahu kita, siapa yang pukul, siapa yang bacok, siapa yang nah itu kan udah dorong. gelap, jadi jam 10 malam kan. Jadi saya Heeh. dibawa itu pun udah pakai senter itu, saya dibawa. Saya diserahkan kepada kelompok masing dua itu kan mereka jalan pakai senter, tapi saya itu nggak tahu. Karena kepala saya ini ditutup pakai kain, cuma ditarik gitu. Tapi Bapak, mohon maaf sebelumnya Pak, pada saat sekarang nih ya, Bapak ngerasakan makan itu nelennya ada yang keganggu atau gimana? Apa normal sama sekali kayak Bapak nggak merasakan apa-apa sama seperti Bapak waktu dulu sebelum Sampai kena hari kejadian ini itu? seperti dulu, tidak pernah berubah. Sama sekali Pak. Sama sekali. Justru Tuhan kasih lebih lagi, yang Wih, terbaik. luar biasa Pak. Iya. Kalau boleh tahu anak udah berapa Pak sekarang? Akhirnya waktu selesai peristiwa itu, jadi saya diundang Heeh. sama dokter-dokter sia-sia di Australia untuk periksa leher saya. Untuk periksa leher saya. Ini coba tunggu sebentar, saya ambil bukunya. Oke, Ya, oke. Ya, oke. baik-baik Pak. Luar biasa sekali kesaksian Pak Domingus, Bapak Ibu. Saya dengarnya agak sedikit merinding ya. Karena lihat tadi foto-fotonya banyak banget darah diseret-seret udah kayak ayam seperti itu. Tapi Tuhan bisa menyambungkan kembali segala sesuatu yang putus karena memang Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi apapun yang ada di diri kita bisa dibuat kembali sama Tuhan dalam waktu sekejap. Itu luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus karena Dialah pencipta yang hidup. Haleluya. Sambil menunggu Bapak Domingus, saya ulangi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya sudah kirimkan live chatnya, link dari StreamYard-nya, jadi Bapak Ibu boleh bertanya Nah, langsung ini kepada Bapak bukunya ya. Domingus. Oke, sebentar. Ini Sebentar, Pak, bukunya. sebentar. Sebentar, Pak. Saya buka dulu. Hide. Oke, boleh dilihatin. Nah, ini buku waktu di Australia ini. Mereka undang saya. Heeh. Namanya WCDN ini. Heeh. WCDN International Conference. Jadi mereka Heeh. undang saya ke sana untuk bersaksi. Dan itu bukan cuma saya sendiri. Jadi kami ada 5 orang yang mati hidup lagi. Dan ini yang masukin Aduh. di dalam dokter-dokter itu. Ya. Oh. Nah, ini buku Itu kedokteran itu ya. itu siapa, Pak? Itu siapa, Pak? Yang tadi Bapak kasih lihat itu siapa? Oh, itu foto-foto Bapak. saya. Jadi dari dokter Oh. perkumpulan dokter-dokter ahli sekitar 2000 dokter itu mereka undang saya ke sana. Jadi mereka masukin dalam buku ini. Buku nama konferensi ini. Jadi saya bersaksi di buku konferensi ini. Itu di Mhm. Australia. Mhm. Sehingga dokter-dokter ini mereka berkata bahwa di bahwa ilmu kedokteran tidak bisa menjawab untuk membangkitkan orang-orang ini. Ilmu Oh. kedokteran ilmu kedokteran tidak bisa menjawab, tidak bisa menyembuhkan orang-orang ini, ya. Yang bisa menyembuhkan orang-orang ini cuma hanya Tuhan Yesus yang sanggup, ya. Mhm. Nah, Di sini sehingga iya, saya Pak, iya, Pak. diperiksa, dokter-dokter saraf, semua dokter-dokter ahli diperiksa, ya, scanning semua, bahwa ini sempurna, sempurna, tidak ada gangguan saraf, Tidak ada tidak gangguan jadi saraf ya, Pak? bego-bego, ya. Luar biasa. Amin, amin. Pak, di sini ada Bapak Tony yang mau bertanya, cuman sebelumnya ada yang di live chat nih, Ibu Swasti Ningrum. Saya tampilkan saja, Pak, kelihatan atau tidak, Pak? Oke, Iya. saya sudah tampilkan. Shalom, Pak Domingus. Salah. Ibu Swasti ya? Mau tanya, Pak. Mau tanya, Pak, waktu roh Bapak keluar, yang di sisi kiri kanan Bapak ada kegelapan dan suara orang histeris itu siapa?
Dan apakah orang yang dalam kegelapan itu bisa ditolong? Yang kedua, Bapak pernah bertemu orang yang bunuh Bapak? Jadi waktu roh saya keluar itu, ya, yang di sisi kiri kanan gelap, dalam kegelapan itu, ada orang menangis minta pertolongan. Ya, mereka menangis meraung-raung. Mereka minta pertolongan kepada 5 malaikat ini untuk narik mereka masuk dalam terang ini. Mungkin waktu malaikat itu membawa roh saya melalui jalan yang terang itu, mereka juga menangis supaya juga mau diambil mereka juga kepingin mau masuk dalam terang ini, mereka mau ikut. Tapi nggak bisa, karena ada pemisah antara gelap dan terang. Tujuan dari malaikat ini cuma hanya jemput saya, tapi yang nangis-nangis ini nggak peduli dia. Ya, sampai hari ini saya tanya, Tuhan Yesus siapa yang berada dalam kegelapan itu? Mereka menangis, meraung-raung dalam kegelapan. Siapa yang menangis itu, Tuhan? Akhirnya ada jawaban begini, lewat pergumulan hampir 20 tahun. Tuhan berkata, karena mereka menolak saya. Karena mereka tidak beriman kepada saya. Sehingga nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi kita pikir lipat tangan waktu meninggal, lipat tangan terakhir begini, gol masuk surga. Tidak akan seperti itu. Harus benar-benar kita mengenal dia secara pribadi. Baru dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjemput saudaraku. Ya. Lalu untuk orang-orang yang pernah membakar kampus kami, membunuh teman-teman. Jadi saya dengar-dengar lah, ya. Saya dulu udah ketemu satu orang juga, ya, udah ketemu, cuman tahu dari tahun 2003 itu. Sampai hari ini tidak ketemu mereka lagi, ya. Untuk orang-orang yang pernah, mungkin mereka sudah bertobat di mana kita nggak tahu, biarlah mereka berbalik supaya jangan melakukan kejahatan lagi. Hanya tugas tanggung jawab kita hanya bisa berdoa, siapa yang potong saya, siapa yang ikut membakar, mari kita doakan supaya hatinya bisa dirubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga satu saat dia boleh bersaksi bahwa dulu saya yang ikut membakar dan membunuh orang. Hari ini aku kenal Tuhan Yesus. Bertobat sungguh-sungguh. Amin. Iya, amin, amin. Tapi Bapak nggak ada sama sekali rasa dendam atau apapun, mencoba menggugat sekalipun nggak ada, Pak, perasaan itu, Pak? Oh, kita nggak ada. Karena memang kita nggak kenal orangnya. Kecuali kita kenal orang ini, dia tinggal dekat kita, kita sakit hati. Ini kan masa. Ya. Dia datang mendadak. Kita sudah melepaskan pengampunan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Betul. Nah, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita trauma. Bertahun-tahun. Sakit hati bertahun-tahun. Menyimpan akar kepahitan bertahun-tahun. Akhirnya sakit-sakit, berdosa terus. Lebih baik bahwa kita di dalam Tuhan, sekalipun kita dibunuh, lepaskan pengampunan. Karena orang-orang seperti itu, hati mereka baik, tapi jiwa mereka dipengaruhi oleh kuasa lain, sehingga mereka bunuh orang tidak takut. Iya, betul, Pak. Itu yang membedakan kita ya, Pak, ya, orang Kristen ini ya, Pak, mengampuni orang yang telah menjahati kita, yang melakukan kesalahan kepada kita ya, Pak, ya. Pak, Amen. Di sini ada Bapak Tony. Mungkin saya persilakan Bapak Tony boleh bertanya langsung dengan Bapak Domingus. Silakan Pak Tony. Shalom Pak Tony. Ya. Halo Pak Tony. Shalom. Ya, shalom. Pak Domingus. Ya, shalom Pak Tony. Waktu Tuhan Yesus bicara, dia pakai bahasa apa, Pak, ya? Oh, waktu itu pakai bahasa Indonesia. Oh ya. Kemudian gimana komunikasi antara malaikat itu, Pak, pada waktu di dalam alam roh? Bagaimana komunikasi di antara malaikat itu, Pak, yang menemani Pak Domingus? Bahasa malaikat itu yang mereka berbicara itu yang saya tidak mengerti. Ya, itu suara lain. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata balik, belum tiba waktunya untuk datang melayani, itu pakai bahasa Indonesia. Pulang.
Tapi waktu malaikat itu berbicara, antara 5 malaikat ini, mereka pakai bahasa yang tidak dimengerti. Sampai hari ini saya bertanya gini, Tuhan Yesus, kenapa dalam perjalanan ini bersama dengan malaikat menuju ke tempatmu, malaikat-malaikat ini berbicara, kenapa saya tidak mengerti bahasa itu? Akhirnya Tuhan berkata gini, kalau engkau mengerti bahasa itu, engkau tidak akan pulang, karena bahasa itu tidak boleh dibawa ke bumi lagi. Karena engkau berada dalam rencanaku, maka engkau tidak boleh mengerti bahasa itu. Dalam rencana Tuhan, maka rencana Tuhan saya hidup lagi, tidak boleh membawa bahasa itu ke bumi ini. Kalau saya mengerti bahasa itu, di saat itu malaikat jemput saya, lalu saya mengerti bahasa malaikat itu, saya pasti tidak akan pulang. Ya, karena sudah berada di warga sana. Nah, itu. Tapi kan dalam rencana Tuhan, selama perjalanan menuju dari jemputan, malaikat menjemput saya perjalanan cukup jauh, itu mereka berbicara apapun, roh saya tidak mengerti. Hanya ikut saja. Tapi di situ ada damai, ada sukacita begitu luar biasa. Itu tidak dapat di bumi ini. Ketika bersama dengan malaikat ajudan luar biasa, damai sukacita. Waktu masuk ke taman itu, ya tambah lagi kepingin mau berjalan terus dalam taman itu. Itu sukacita begitu luar biasa. Maunya ya itu kita minta supaya satu saat bisa Tuhan izinkan yang lain lagi bisa berjalan-jalanlah, ya. Saya lagi selalu berdoa Tuhan, bukan cuma saya, karena saya karena percaya bahwa ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa surga itu selalu dekat dengan kami. Dan pada waktu di dalam melihat orang-orang menyembah di dalam surga, mereka menyembahnya dalam bahasa apa, Pak? Bahasa surga atau bahasa Indonesia? Itu bahasa tanah. Itu mereka menaikkan pujian yang begitu luar biasa. Ya. Pujian yang luar biasa, lalu ada tepuk tangan, ada yang berdiri. Jadi seperti ada kursi-kursi yang panjang itu ya, kursi-kursi yang panjang. Lalu mereka pakai jubah putih semua, lalu mereka ada 5 baris mereka berdiri sambil tepuk tangan. Lalu di sana 5 baris ada yang menari lagi. Lalu tiba-tiba ada suara yang berkata gini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ditempatkan di sini. Dalam sekejap, orang-orang yang tadi menari, mereka diam semua. Hanya suara itu yang berbicara dalam ruangan itu. Memang itu luar biasa. Jadi yang di dalam ruangan itu wajah mereka sama, nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua. Kayak anak kembar gitu. Tingginya sama-sama. Mereka pada waktu di surga, cuma Tuhan Yesus yang Pak Domingus lihat. Bukan, Pak Tuhan Yesus berkata di sebelah kanan, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Apakah Pak Domingus lihat kemuliaan Allah Bapa atau cuma Tuhan Yesus saja? Jadi itu Tuhan Yesus, dia menunggang kuda putih itu. Waktu ada suara itu berkata, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku, langsung roh saya lihat ke samping kanan, itu menunggang kuda putih. Langsung roh saya berkata, ini Tuhan Yesus. Saya harus pulang. Ya. Secara manusia kita tidak, kalau kita berpikir ini siapa, tapi karena Roh Kudus yang tinggal dalam roh manusia itu, roh kita itu, maka dia akan langsung tahu, ini Tuhanmu. Ya. Kalau mau kita sendiri, roh kita sendiri jadi bego, ya. Ini siapa? Tapi karena Roh Kudus itu pribadi Allah yang berada dalam tubuh kita ini, yang hati kita terbuka, bilang aku pergi untuk menyediakan tempat tinggal, dan saya akan menyediakan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang berdiam dalam kehidupan. Siapa yang percaya kepadanya, roh itulah yang ada dalam hidupnya. Ketika meninggal, maka roh manusia bukan sendiri lagi, tapi Roh Kudus itu bersama dengan orang itu, maka dia akan menjelaskan, ini malaikat, ini Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu Pak Domingus di surga, lihat rumah-rumah, itu ada penghuninya gimana, Pak? Apakah ada penghuninya?
Ya, itu satu istana, satu seperti bilang istana, satu istana aja. Lalu roh saya dibawa masuk dalam ruangan itu, mereka hanya pujian penyembahan. Tapi di sebelah sana mungkin ada rumah-rumah lain, ya. Mungkin rumah-rumah lain bisa ketemu antara satu sama yang lain, ya. Tapi tujuan itu malaikat cuma hanya bawa saya di arah itu, ya. Tidak dibawa ke tempat yang lain di sebelah sana, ya. Karena saya kan percaya bahwa dalam firman Tuhan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah membawa untuk memperlihatkan ini rumahmu, ini rumah ini, rumah ini, rumah itu. Tapi hanya dibawa masuk dalam istana yang mulia itu. Hanya menunjukkan, coba lihat, bahwa saya memperlihatkan bagaimana orang-orang yang mencintai, yang mati di dalam Tuhan. Roh-roh orang benar yang mati dalam aku, yang percaya kepada saya, maka mereka di tampon ini mereka menaikkan pujian penyembahan. Seperti di bumi juga menaikkan pujian penyembahan, begitupun di tempat aku pun ada pujian penyembahan. Jadi itu pujian penyembahan luar biasa itu, ya. Maka saya melihat bahwa di bumi ini juga gereja-gereja mengadakan namanya pujian, naikkan pujian penyembahan. Bukan cuma di sini, di surga pun ada pujian penyembahan kepada Bapa. Amin. Oke. Di terakhir Pak ya, di dalam waktu surga ada lihat kitab kehidupan. Itu nama-namanya itu banyak atau cuma nama Bapak aja yang kelihatan pada waktu itu, Pak? Kitab kehidupan. Oh, dalam buku itu. Jadi buku itu terbuka itu cuman saya aja karena memang saya melakukan dosaku. Oke. Itu pribadi aja, Pak. itu. Terima kasih, Pak. Nah. Ya. Terima kasih Pak Domingus. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Tony sudah bertanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, berikutnya ada Bapak Andreas. Silakan Pak Andreas. Shalom Pak Andreas. Shalom. Shalom Pak Domingus. Iya, silakan Pak. Shalom Pak Andreas. Haleluya. Puji Tuhan Pak, saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak. Saya mau nanya Pak, waktu kejadian pembakaran kampus Dulos, posisi Bapak lagi tidur atau memang tidur, ada sudah kegiatan? Tidur itu. Oh tidur ya? Iya. Nah waktu itu Bapak tahu dari mana Pak, itu gereja apa, kampus itu sedang dibakar? Ada teman saya dia mau ambil pedang ya. Ada teman saya dia masuk mau ambil pedangnya, baru dilihat saya di tempat tidur, akhirnya dia kasih bangun saya, baru saya turun lari ikut teman saya. Lalu waktu sampai di taman halaman kampus kami, dia udah pergi selamatkan pacarnya, jadi saya udah berdiri sendiri. Masa udah banyak ya Pak? Oh masa saya lihat, saya tadinya keluar itu udah ketakutan, udah nangis karena ini mau lari kemana? Karena dua pintu gerbang saya masa itu saya lihat pintu gerbang kampus kami itu ada dua pintu itu sudah berkuasa, masa udah ratusan itu. Oh, anak-anak yang belajar di situ pada berhamburan atau? Itu lari gimana, menyelamatkan diri masing-masing itu. Oh, gitu. Pak, saya mau nanya ini Pak, waktu Bapak masuk rumah sakit, itu Bapak sadar nggak? Oh itu udah waktu ketika roh saya pulang dari surga masuk dalam tubuh saya, selama di bawah saya dari tempat dari tempat itu menuju ke rumah sakit itu udah sadar, pikiran udah jalan ya. Cuma karena yang ini yang putus saraf-saraf pada mati, kayak orang stroke aja. Tapi pikiran ini jalan terus. Berdoa itu. Jadi Bapak masih bernafas ya, Pak? Masih. Itu roh saya udah ini. Hanya yang tidak bernafas itu dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Nah, itu tidak ada nafas belum masuk itu. rumah sakit ya, Pak? Itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu tubuh saya ditutup pakai daun pisang, ya. Jadi itu roh saya udah keluar. Jadi tubuh saya itu udah mayatnya udah tinggal. Oh, Nah, Bapak ketika ngelihat roh saya Bapak masuk keluar kembali rohnya dalam gitu. tubuh saya, sadar lagi, baru saya ingat. Oh.
Saya mau nanya Pak, itu Bapak waktu rohnya itu keluar, Bapak ngelihat tubuh Bapak ada mati apa Tubuh, gimana? lihat tubuh saya. Bisa lihat tubuh saya Oh, tertinggal gitu. Gaya mimpi aja. Ya, oh. Itu gaya menurut mimpi Bapak, aja. Hah? Bapak ke Firdaus atau ke surga, Pak? Kalau menurut Bapak. Kalau menurut saya itu Tuhan bawa saya sampai di sana karena dalam ruangan itu, kamar-kamar dalam ruangan itu ada pujian penyembahan sampai di depan takhta itu untuk mempertanggungjawabkan setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan di depan takhta itu. Terus kan Bapak Nah, ditunjukin dosa-dosa Bapak. iya. Jadi saya curi Terus, apapun seperti kita syuting, diputar lagi. Coba kamu lihat apa yang kamu buat waktu masa hidupmu. Curi kambing gimana, keluar kayak gitu. Curi ayam gimana waktu di kampung saya, keluar kayak gitu. Ya, namanya dulu ya masih di kampung saya itu sampai hari ini saya berpikir memang dulu di kampung saya itu tiap hari Minggu orang masuk gereja, kami nggak pernah masuk gereja. Ya namanya juga anak-anak ya. SMP, SMA itu tiap minggu orang masuk gereja kami bawa anjing, bawa jerat, pergi jerat ayam hutan. Ayam hutan tidak dapat, ayam orang di padang kami jerat. Pergi kejar babi hutan tidak dapat, babi orang lain yang kami jerat. Jadi itu makan. Itu. Jadi Tuhan Pak, saya mau nanya memperlihatkan gini. semua kejahatan kita. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, bahwa di sana Tuhan akan memperlihatkannya. Maka selagi kita masih sehat, Tuhan berkata, marilah ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Selagi kita masih sehat, apa sih yang kita lakukan dalam hidup kita? Seringkali kita menyimpan dendam, akar kepahitan, sakit hati berkepanjangan, maka seringkali saya melihat ini saudaraku bahwa banyak orang masih tinggal di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Di sana firman Tuhan berkata bilang perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya aku peringatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaanku. Nah ini yang masih hidup ini kita harus melepaskan beban ini, lepaskan sakit hati, lepaskan. Nah itu. Maka Tuhan Yesus berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, maka saya akan sucikan seperti salju. Bahwa Tuhan itu maunya kita anak-anaknya berbalik. Kalau kita jahat sejahat apapun, berbalik kepada Tuhan, minta ampun. Maka Tuhan pasti akan mengampuni saudara dan saya. Ya, ada Pak, ini pengakuan, terakhir saya mau ada nanya, Pak. pengampunan. Waktu kitab itu dibuka dan dosa-dosa Bapak ditunjukin, apakah itu bisa hilang, Pak, dosa-dosa itu Itu dari kitab langsung yang hilang. Bapak baca? Itu langsung caranya hilang. dengan apa ya, Pak? Hah? Itu Caranya bisa roh hilang saya itu langsung gimana? berkata, Tuhan ini kan perbuatan saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba langsung hilang, tinggal kertas putih. Dia Tuhan menunjukkan apakah benar itu dosamu. Nah, oh ini bukan saya Tuhan. Ini bukan saya yang lakukan. Nah kalau jawab begini, udah dibawa itu. Engkau tidak layak. Tapi Tuhan memperlihatkan apa yang kamu waktu buat. Makanya waktu saya kan dari ya waktu saya yang ke Tuhan membuka kitab yang ke lembaran ketiga, di situ roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Disitulah intinya bahwa Yesus berkorban untuk menebus dosa anak-anaknya, dosa umatnya. Nah itu intinya di situ, ya. Makanya waktu saya dibunuh itu pun karena saya tidak pernah mengangkal dia, tidak pernah meninggalkan dia. Terus berdoa, tidak pernah berpikir yang lain. Aduh, saya masih muda, belum menikah, ini gimana ini Tuhan? Tidak ada pikiran itu. Tuhan hanya mengizinkan saya saat itu hanya fokus berdoa. Maka disitulah Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku mengerti engkau.
Aduh, Bapak, hati Bapak itu luar biasa. Memang kita harus mengenal, kalau kita cuma mengenal Yesus, itu cuma kulitnya. Tapi ketika kita belajar firman-Nya, lalu kita masuk lebih dalam lagi, puasa, berdoa, mencari hadirat Dia, maka naikkan pujian penyembahan dalam Tuhan setiap saat berdoa, maka kita akan dibawa, kita baru tahu hati Bapak seperti ini. Pak, ini terakhir ya Pak. Waktu Oke. sekarang leher Bapak yang setelah digorok itu sempurna ya Pak? Bapak bisa nonton semuanya, nggak ada kambuh lagi atau? Oh, enggak ada, ini masih, ini dari sini sampai sini. Nggak bisa. Ya, Bapak makan nggak ini ya, nggak terganggu ya? Nggak ada gangguan. Pokoknya kalau Tuhan sembuhkan pasti 100% adanya. Ya, Amin. Ya, terima kasih itu 100%. Pak. Nanti kalau ada WA-nya, kirim WA-nya, kita bisa kirim foto-fotonya. Saya juga ada buku. Kalau ingin mau dapat lebih lengkap juga, saya ada buku, saya ada cetak, tinggal ganti ongkos cetaknya. Dan itu foto-foto juga ada di dalam, ya. Ini foto-foto yang bilang yang leher. Ini keliling. Ini leher saya, bahu. Ini bahu saya, ini bagian sini. Ini masih ada bekasnya kalau lihat, ya. Di bahu saya itu masih ada bekasnya. Itu yang ini. Ini bagian sini nih. Iya kan? Ya ini. Lalu bagian Sembuh depan total ya, sini. Pak? Hah? Sembuh total. Dulu saya masih kurus, ini ya hampir putus ini. Sekarang ini udah gemuk, jadi lukanya udah mengecil begini. Ya. Makanya kalau lihat di foto-foto itu ada yang di foto ini, nah ini agak-agak ini keluar. Ini bolong nih. Ini ya. Aduh. Ya Pak, ya Pak. Haleluya. Baik, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ini sangat Oke. memberkati saya Pak. Amin. Saya serem Pak, saya ini orang Batak Pak, lihat begitu takut loh. Lihat fotonya langsung kayaknya kayak ngedrop gitu. Tapi luar biasa, bener-bener Tuhan Yesus tuh baik sekali buat Bapak. Di sini ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin saya akan, mohon maaf tadi bukunya Bapak judulnya apa? Terus bagaimana caranya supaya para penonton ini boleh memiliki buku itu? Caranya gimana Pak? Saya persilahkan Pak. Ya, ini apa judulnya Bangkit dari Kematian. Jadi ini harganya 40.000. Ya. Jadi buku ini juga kami hanya pakai untuk bisa pelayanan. Bisa ke daerah-daerah, jadi siapa yang mau dapatkan juga tinggal minta ya. Saya bisa kirim ya lewat Kiki kah, lewat pos kah. Yang penting ada nomor HP. Iya, Ya. saya kirim nomor kontak person saya ya Pak ya, 082266326268. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki buku dari Bapak Domingus, Bapak Ibu bisa kabari saya. Nanti saya akan WhatsApp Bapak Domingus ya Pak ya. Ya, permintaannya siap. berapa buku, atas nama siapa, harga berapa Pak tadi? 40.000. Ya. 40.000 untuk ongkir ditanggung oleh pembeli, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi nanti belinya dari Bapak, sekalian ongkos kirimnya, mungkin seperti itu ya Pak. Pak boleh tanya, apakah udah pernah dimasukin kayak ke sosial media buku-buku Bapak? Saya yakin ini bukunya sangat memberkati banyak orang sekali Pak. Hanya lewat Facebook aja. Hanya lewat Facebook ya Pak ya? Iya. Ada teman-teman gitu, yang minta langsung kirim. Ini juga ada tim kami yang katanya punya. Berarti Bapak ada berapa biji Pak buku yang masih ada di Bapak?
Ini Kalau Bapak untuk langsung ini yang masih kirim. banyak sih, dari ini ya sekitar masih 600-an lah. Oh, oke oke. Saya Saya udah ulangi ya cetak bagi 1000, saya udah Heeh. cetak 1000 karena COVID, jadi selama ini nggak bisa terjual, nggak kemana-mana. Oh, Saya kalau biasa keluar ke daerah saya bawa. oh, Eh, iya 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 iya. karena Oke, COVID jadi masih stuck ini. Siapa yang ya. kadang-kadang baru ada teman-teman dari Full Gospel karena mereka ingin mau bagi, mereka beli, ada yang minta 30, ada yang 40. Jadi saya kirim langsung untuk mereka bawa ke daerah orang-orang Full Gospel untuk pelayanan. Iya, iya. Jadi saya ulangi di sini bagi para penonton video dari Bapak Domingus dengan tema Bangkit dari Kematian, Bapak Ibu bisa memiliki buku yang ditulis langsung oleh Bapak Domingus beserta foto-foto dari kejadian tersebut, bagaimana Pak Domingus bisa selamat, bagaimana Tuhan menyembuhkan Pak Domingus dari serangan-serangan yang hampir mati. Malaikat maut sudah mau cabut tapi bisa lolos, istilahnya seperti itu. Bapak Ibu bisa menghubungi 082262663268, itu nomor telepon saya. Nanti saya akan list semua orang-orang yang mau membeli bukunya Pak Domingus. Ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Harga buku tersebut 40.000 dan pasti sangat memberkati Bapak Ibu. Sekali lagi saya infokan bagi Bapak Ibu yang ingin membeli buku dari Pak Domingus bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Saya sudah tampilkan, jadi Bapak Ibu bisa hubungi saya. Harga 40.000, hanya 40.000, tapi iman Anda bertumbuh. Hanya dengan 40.000 iman Anda bertumbuh pesat karena Anda membaca bacaan yang baik dan yang benar. Itu dari saya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya maaf Pak Domingus, ada satu lagi nih Pak yang bertanya dari Wiwardani. Shalom Ya, Pak Domingus, saya akan tampilkan ya. ya. Shalom Pak Domingus, saya mau bertanya bagaimana penampakan malaikat ketika itu? Apakah malaikat wujudnya seperti manusia? Maksud saya ada bentuk wajah, badan, tangan, kaki seperti biasa. Saya penasaran. Silakan Ya. Pak. Jadi 5 malaikat itu waktu mereka datang jemput saya, malaikat-malaikat itu tinggi mereka, sekitar 2 meter. Mereka pakai Oke. jubah putih, seperti manusia juga, ya. Dan secara kalau saya berpikir secara manusia, mereka cantik banget itu. Apakah itu jenis malaikat yang mungkin malaikat krunya malaikat Mikhail atau krunya malaikat Gabriel, ya. Itu mereka cantik itu. Tapi menurut saya apakah itu ada, mereka mungkin nggak ada alat kelamin sih. Tapi mereka ini saya lihat itu cantiknya luar biasa, ya. Wajah mereka itu luar biasa. Rambut mereka sampai ini, ya. Seperti manusia aja, waktu dipegang saya aja sadar gitu. Seperti ketemu di dalam rumah lah, ketemu siapa aja di luar sana, ya. Jadi bisa pegang gini, makanya kehidupan yang sungguh itu di dalam sana. Waktu kita mati, ketika roh kita keluar, bertemu malaikat. Nah, itu sesungguhnya kehidupan sesungguhnya, dan itu bisa malaikat datang jemput, kita udah sama-sama mereka. Seperti istilahnya ketemu dengan suami, istri, anak-anak, ya, dengan siapa. Jadi itu luar biasa itu, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Oh, ada yang mau masuk ini dari Diva. Nah, namanya Diva ID-nya. Langsung saya naikkan saja. Shalom Ibu Diva. Ibu Diva apa Bapak Diva nih? Ibu, selamat malam, shalom. Oh, ini Ibu Ya, ya, Ibu shalom. Diva. Silakan Ibu Diva. Ya, selamat malam Pak Domingus. Ya, selamat malam Ibu Diva. Apa kabar Pak? Luar biasa. Puji Tuhan. Itu Pak, saya mau tanya. Waktu bersama Tuhan gitu ya, apa betul memang perbuatan kita itu ditampakkan semuanya gitu? Ya, waktu saya itu Tuhan memperlihatkannya, karena sebelum bertobat sungguh-sungguh itu
Tuhan memperlihatkan semua. Tapi kalau sekarang kita udah tahu, makanya kalau kita membuat segala sesuatu, kalau memang jahat, kita minta ampun sama Tuhan. Semuanya pasti selesai. Kita pulang tidak membawa beban. Ya, saat itu walaupun saya sekolah di Alkitab itu, saya baru datang dari Kupang soalnya. Masih, ya masih belum bertobat. Jadi, Di sekolah, oh ya, ya, itu di sekolah yang Yayasan Dulos itu ya Pak? iya. Oh, sekarang udah nggak berdiri lagi. Oh, kalau untuk kantor sama kantor masih ada di Cipayung sini. Lalu sekolahnya di Rawamangun. Itu ada sewa di sekolah SD. Masih jalan terus. Cuma nggak Gitu. seperti dulu. Oh, emang dulunya sih saya suka dengar info itu dari Pelita Kasih gitu. Yayasan Dulos kok lama-lama nggak kedengar lagi gitu. Nggak Oh taunya iya, dapat kabar. Ah, semua dapat udah kabarnya menurun. dibakar. Terus Dulu kalau boleh tahu semangat. nih, kalau boleh tahu nih, maaf pada saat itu diserangnya tuh sama kelompok apa, Pak? Oh itu dari saya nggak tahu itu dari kelompok mana kita pun nggak tahu. Kan malam kan, Oh, masuk dengan oh. tiba-tiba. Nggak yang seragam putih-putih itu ya? Oh enggak, itu tahu dari mana kita nggak tahu. Enggak. Orang namanya masyarakat. Mereka masyarakat ini datang macam-macam sih. Ada yang sewaktu saya keluar, saya dikejar itu, mereka pakai baju biasa, tapi ada yang ikat tali rafia aja di tangannya. Tali rafia warna merah. Jadi mereka Oh, tahu, gitu. entah mungkin mereka ada kelompok yang mungkin dari jalur mana atau dari daerah mana supaya mereka bisa tahu. Makanya saat itu sebelum mereka potong saya, mereka itu bilang buka kain di kepalanya. Kita periksa dia, jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Nah, ketika mereka buka kain di kepala saya, baru mereka senter ke wajah saya karena lihat rambut saya keriting. Di situ mereka sudah tahu ini mahasiswa, ini orang luar pulau. Akhirnya mereka potong saya. Pukul saya pakai balok dulu. Itu datangnya tiba-tiba apa karena ada masalah juga gitu, Pak? Kok tiba-tiba menyerang begitu? Datangnya tiba-tiba. Oh, Sebenarnya enggak. rencana dari Masih itu mungkin sudah lama, cuma kan kita nggak tahu. Ya, karena kita juga dekat-dekat markas ABRI, jadi kita tidak mungkin dibakar, tidak mungkin diserang. Ya, jadi kita aman-aman karena memang kita dari kampung itu pun juga masih anak dari kampung ya. Kita seperti istilahnya rusa masuk kota lah. Kita dari kampung itu, iya orang kampung ya. Kita dalam asrama ini yang baru datang dari kampung lah. Kita nggak ngerti apa-apa. Oh. Terus pendidikan di situ untuk calon-calon penginjil gitu apa? Iya, Calon jadi pendeta? pendeta. Ada guru untuk calon guru, pendeta. Ada situ. Agama Kristen ya. Iya. Tadi sebenarnya saya ada pertanyaan tapi saya lupa jadinya. Grogi. Iya. Lihat itu gambar-gambar serem. Terus Mau saya dapat foto-foto ini juga bisa kita bagi. ngeri saya tapi penasaran mau tahu kesaksian lebih utuhnya gitu dari buku. Oh, bukunya tinggal itu Ibu ini. Hubungi nomor itu 0822 itu. Nanti Iya, Bu. dicoba desain soalnya saya Ibu gaptek juga orangnya ya. Ibu Diva bisa hubungi Iya. nomor telepon yang ada di layar 0822 6266 3268. Ibu catat saja, nanti Ibu WhatsApp atau Ibu SMS. Nanti saya akan kirimkan nomor rekening langsung ke Bapak Domingus ya Pak ya. Jadi pengirimannya berapa, terus nanti dari kita akan bicarakan itu secara private Bu nanti untuk hal itu. Gitu. Enggak, soalnya saya agak gaptek. 40.000. Gimana? 40. Enggak, soalnya saya kan agak gaptek nih kalau tentang teknologi, terus tentang perbankan. Jadi pun saya pengen gimana caranya nih, saking nggak bisanya. Nomor teleponnya langsung aja disebut, ditulis aja. Kita hubungin. Oh ya udah di foto. Oh iya, langsung nomornya Pak ini aja deh, Pak Domingus ada nomornya Pak, biar saya langsung Bapak Ibu semuanya langsung muncul
Di layar aja ya Pak Iya. ya? Boleh atau melalui saya? Gimana enaknya Pak? Mau langsung Boleh. hubungi Bapak? Oke, Mau langsung, sebentar. mau HP itu juga, sebentar juga tinggal kita kirim kan. Nomor Ini Bapak saya berapa pakai kalau boleh? Nomor saya 0813 19 081 0813 19 ya, diulang lagi. 36 5508. Ya. Sebentar, saya tulis di banner dulu ya Pak ya. 0819 0813 0813 19 silakan Pak. 19 19 36 ya. 5508. 013 19365508. Betul Pak? Iya, benar. Oke, jadi Bapak Ibu yang terkasih bisa menghubungi langsung nomor Bapak Domingus untuk membeli bukunya. Saya akan tampilkan di sini. Silakan Ibu Devi kalau ingin bertanya lagi, Bu. iya. Oh, berarti nanti kalau itu apa ngirim ke alamat saya gitu ya? Ya, gitu kita kirim. Iya, betul. Oh, gitu. Langsung dikirim. Baik. Belajar ini belajar apa memesan. Soalnya aku nggak ngerti sama sekali deh gitu-gituan. Gaptek. Tinggal nanti kita kirim, minta alamatnya Ah, di mana kita iya, kirim. iya. Di Pejaten Timur sih. Jakarta Timur. Ya, saya di Taman Mini sini dekat. Bukan Pejaten Timur. Kita dekat Oh, BIN. Kalau tahu BIN. oh, Iya, baik. iya. Ya, sementara Siap. begitu aja deh. Habis saya tadi mau nanya tapi lupa apa pertanyaan saya tadi. Berdoa lagi. Nah, Tuhan Iya, berdoa ingatkan. lagi. Oh iya, minta tolong doain saya juga. Saya ini kan lagi rajin belajar, bukan belajar sih, baca ya, baca firman. Terus semenjak kalau saya boleh sedikit kesaksian, saya pernah operasi gitu. Operasinya tuh miomnya di dalam rahim, jadi keangkat semua rahimnya gitu. Jadi semenjak itu saya ngerasa bertobat gitu, bertobat dalam arti mulai belajar firman deh gitu. Untuk Amin. mendekat kepada Tuhan, mempersiapkan diri di akhir zaman. Amin. Luar biasa. Iya, bantu doa ya, Pak. Baik. Nanti kita akan dukung dalam doa Ibu Diva. Oke, terima kasih Pak. Shalom, selamat malam. Terima kasih juga Selamat buat malam. Betani Jakarta. Amin. Oke, terima kasih Ibu Diva. Tuhan Yesus memberkati Ibu. God bless you Oke, di sini too. ada yang bertanya lagi, Pak. Iya, God bless Ibu Diva. Di sini ada yang bertanya lagi, Pak. Saya bacakan Ya, untuk Bapak dari Ibu Susi. Shalom, saya mau tanya. Shalom, saya mau tanya, apakah Pak Domingus sudah menikah dan sekarang kegiatan pelayanan Bapak apa ya? Terima kasih. saya sudah menikah tahun 2008, anak 2, satu 11 tahun, satu 7 tahun. Dan kegiatan saya sementara ini di Cipayung ini saya ada merintis juga, sudah 4 tahun berjalan gereja dan anak-anak. Saya menjangkau anak-anak sekitar kalau hadir semua 80 anak ya di rumah, dan sementara ini libur semua, kita nggak kemana-mana. Nanti selesai kalau COVID ini sudah longgar, baru kita bisa buka kembali tempat ibadah. Ya, ibadah yang di sini namanya CCM, Center Care Ministry, untuk menjadi center di lingkungan di mana kita tinggal. Dan saya buka ibadah ini pun dekat tempat pembuangan. Ya, waktu saya dibuang di situ, ya saya buka ibadah di situ. Oke. Oke, Pak. Oke.
Terima kasih Pak untuk jawabannya. Di sini ada yang bertanya lagi Pak. Tadi di atas. Oh ini ada yang masuk nih namanya Ray. Dengan ID Ray. Silakan Bapak Ray. Boleh bertanya langsung kepada Pak Domingus. Shalom Bapak Ray. Shalom Bapak Ray. Shalom. Shalom Bapak Ray. Iya, halo. Ya halo Bapak Ray. Ini Pak, mau tanya ke Pak Domingus. Waktu setelah kejadian itu, setelah sembuh, semuanya itu sampai hari ini ada nggak kayak dari mana gitu? Halo? Iya, Maksudnya coba gimana, ulangi lagi, Pak. Putus-putus. Maksud saya kalau waktu setelah sembuh, setelah dipulihkan itu sampai hari ini apakah ada teror-teror selanjutnya enggak? Kalau sampai hari ini nggak ada lagi. Ya, pokoknya selesai peristiwa itu sudah hilang. Ya, nggak ada teror, nggak ada ini sampai hari ini, puji Tuhan lah. Ya, bahwa kita Puji Tuhan. kita doa ya supaya semuanya aman, bangsa kita aman, diberkati Tuhan. Oh, itu aja sih Pak yang saya mau tanyakan Pak. Baik, Terima baik. kasih. Ya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bapak Ray. Tuhan memberkati. Ada Ibu Yohana. Ibu Yohana mau bertanya. Silakan Ibu Yohana. Boleh bertanya langsung dengan Bapak. Ibu Yohana bisa bertanya langsung kepada Bapak